Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai ombus-ombus frozen. Ombus-ombus adalah makanan khas Batak Toba yang berasal dari Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Ombus-ombus terbuat dari tepung beras yang diberi gula di tengahnya dan dibungkus dengan daun pisang. Adapun lokasi dari pembuatan ombus-ombus frozen ini yakni di Jalan Harapan, nomor 25, Siboya Labu Putih, Toba Samosir, Sumatera Utara. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Mutiara Sulitonga dengan NIM 21S19015 dan teman saya Iman Sianipa dengan NIM 21S9023. Saya Angelina Raja Guguk dengan NIM 21S19037. Saya Putri Siboya dengan NIM 21S19039. Demikian hasil presentasi dari kami. Bisnis ombus-ombus dibangun tentu untuk mendapatkan keuntungan, sehingga bisnis tersebut dapat terus berlangsung. Namun, keuntungan tersebut tentu tidak bisa didapatkan tanpa adanya customer. Customer memiliki pain terhadap sebuah produk yang mereka konsumsi atau dibeli. Sama halnya pada produk ombus-ombus, target customer kami memiliki pain, yaitu ombus-ombus yang selama ini mereka konsumsi tidak memiliki daya tahan yang lama atau cepat basi. Kelompok kami bertujuan mengatasi pain dari customer tersebut. Kami menciptakan sebuah produk dengan menjadikan ombus-ombus sebagai frozen food. Ombus-ombus frozen food akan dapat menjadi solusi terbaik untuk pain yang dirasakan customer dan ombus-ombus tidak akan mudah basi. Adapun visi dari perusahaan kami ini, yakni menciptakan produk ombus-ombus frozen dengan daya tahan yang lebih lama, bergizi, dan tentunya dengan kualitas terbaik. Adapun misinya yang pertama, menghasilkan ombus-ombus frozen food terbaik dengan bahan yang berkualitas, harga yang terjangkau, dan menjadi solusi terbaik bagi kalangan penikmat ombus-ombus. Yang kedua, menyediakan layanan secara online dan offline atau datang ke lokasi. Yang ketiga, menciptakan produk ombus-ombus project dengan tetap mempertahankan rasa ombus-ombus pada umumnya. Goals menjadi perusahaan nomor 1 dalam menciptakan ombus-ombus project terbaik. Problem. Yang pertama, ombus-ombus pada umumnya cepat basi. Yang kedua, ombus-ombus pada umumnya hanya berwarna putih. Yang ketiga, ombus-ombus tidak dapat ditahan selama berhari-hari. Yang keempat, customer tidak dapat membawa ombus-ombus ke tempat jauh sebagai oleh-oleh karena cepat basi. Dengan pembuatan ombus-ombus frozen ini dapat memecahkan masalah tersebut. Adapun solusi yang diberikan yaitu yang pertama, ombus-ombus frozen ini tidak mudah basi. Dan yang kedua, ombus-ombus frozen food ini bisa di-request custom warna. Dan yang ketiga, frozen ombus-ombus ini dapat disimpan dalam beberapa hari. Dan yang keempat, customer dapat membawa ombus-ombus ke tempat tujuan dalam jumlah yang banyak dan dapat dikirimkan keluar kota. Cara pembuatan ombus-ombus frozen. Sediakan bahan yaitu tepung ketan, santan, kelapa parut, gula merah, gula pasir, garam, dan pewarna. Masukkan garam secukupnya ke dalam wadah yang berisikan tepung dan kemudian diaduk. Masukkan santan sedikit demi sedikit ke dalam adonan dan diuleni hingga pulen. Bagi dua adonan dan masukkan ke dalam salah satu adonan pewarna coklat dan diaduk hingga rata. Iris gula merah secara halus. Untuk isian ombus-ombus, rongseng kelapa parut, gula merah, dan masukkan sedikit air ke dalam kuali yang sudah dipanaskan. Tunggu hingga bahan-bahannya tercampur dan terasa wangi. Untuk isian gula kelapa, campurkan kelapa parut dan gula pasir dan diaduk hingga rata dan tercampur hingga sempurna. Sediakan daun pisang untuk pembungkus ombus-ombus. Bentuk daun pisang menjadi segitiga kerucut dan masukkan adonan dan tekan. Lalu ratakan. Masukkan isiannya baik gula merah maupun gula pasir dan timpang kembali dengan adonan lalu tutup. Lakukan secara berulang hingga adonannya habis. Masukkan ombus-ombus ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan dengan api
Tunggu 1 jam kemudian. Angkat ombus-ombus kemudian, dinginkan kurang lebih 15 menit. Masukkan ombus-ombus ke dalam kotak plastik, tempelkan merek, dan masukkan ke dalam freezer selama 4 jam. Setelah 4 jam, ombus-ombus frozen pun siap untuk dibuat, dan ombus-ombus frozen pun siap untuk dikirim. Target market. Untuk target market dari frozen ombus-ombus ini yaitu anak besar atau later childhood, usia 8 hingga 12 tahun. Remaja usia 13 hingga 17 tahun yang sudah dapat menggunakan sosial media dan memiliki handphone dan mengerti cara memesan suatu produk atau ombus-ombus secara online. Kemudian, orang dewasa usia 18 hingga 65 tahun, wisatawan yang berkunjung ke Muara atau Toba, pecinta ombus-ombus, orang-orang yang merantau ke kota lain dan biasa membawa ombus-ombus sebagai buah tangan. Dan yang terakhir yaitu tempat penjual makanan sehat di Toba atau Muara. Selanjutnya adalah kompetitor. Kompetitor dari bisnis ombus-ombus frozen food kami ini adalah makanan khas Batak yang bernama lapet. Lapet ini dijadikan sebagai bisnis oleh Adi Susilo Situmorang yang mana bertempat tinggal di Medan, Sumatera Utara. Adi Susilo Situmorang ini mendirikan sebuah lapak yang menjual lapet yang mana lapet tersebut sudah dikenal menjadi makanan khas Batak. Terkhususnya adalah Batak Toba. Setelah melakukan identifikasi terhadap lapak Adi Susilo Situmorang, kami mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kompetitor tersebut. Value proposition dan target market dari lapak Adi memiliki kesamaan dengan produk kami. Tidak hanya itu, UMKM yang didirikan oleh Adi Susilo Situmorang ini juga sudah banyak ditemui di pasar, bahkan di warung. Selanjutnya adalah struktur manajemen dari bisnis kami ini. Adapun struktur manajemen dari bisnis kami ini adalah dimulai dari owner atau ketua, di mana owner atau ketua kami ini yaitu bernama Monang Iman Sianipar. Adapun tugas dari owner ini adalah untuk mengkoordinir bisnis ombus-ombus dengan memperhatikan bagian-bagian lainnya seperti bagian pembuatan atau pemesanan atau pengemasan, bagian keuangan, dan bagian pemasaran. Yang berikutnya adalah dimulai dari bagian pembuatan dan pengemasan. Untuk bagian pembuatan dan pengemasan ini dipegang oleh Putri Sibea. Adapun tugas dari bagian pembuatan dan pengemasan ini adalah membuat produk yang akan didistribusikan. Yang berikutnya adalah bagian keuangan. Bagian keuangan ini dipegang oleh Mutiara Selitonga. Adapun tugas dari bagian keuangan ini adalah mengatur keuangan dalam bisnis yang sedang dijalankan dengan memperhatikan jumlah pengeluaran dan pemasukan yang diperoleh. Yang berikutnya adalah bagian pemesanan dan pemasaran. Untuk bagian ini dipegang oleh Angelina Rajaguguk. Adapun tugas dari bagian ini adalah mengkoordinir pemesanan dari customer, berapa jumlah pemesanan dalam 1 hari, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Kemudian juga bagian ini bertugas untuk memasarkan produk ombus-ombus sesuai dengan pesanan. Nah, setelah melakukan pengelolaan respon customer yang telah kami dapat, potensi pengembangan bisnis kami sebesar 90%, dengan alasan bahwa customer tertarik dengan ide bisnis yang kami tawarkan. Hal tersebut kami ketahui dari interview kepada 10 orang target customer. Salah satu pertanyaan kami adalah bagaimana ketertarikan mereka jika ombus-ombus dijadikan sebagai food frozen. Dan adapun hasil target customer kami yaitu tertarik. Bisnis ombus-ombus frozen dapat dijalankan dan akan mengurangi pain dari target customer kami. Jika ditinjau dari respon customer melalui interview yang telah dilakukan dari hari-hari sebelumnya, pain yang paling utama yang akan diatasi melalui ombus-ombus frozen ini adalah ombus-ombus tidak akan mudah basi. Untuk yang selanjutnya adalah model bisnis. Model bisnis yang digunakan dalam produk ombus-ombus adalah marketplace. Karena untuk saat ini, kegiatan kami dengan target customer itu dilaksanakan secara online dengan menggunakan media sosial. Dalam model bisnis digunakan BMC yang berbentuk kerangka kerja yang membahas tentang model bisnis dari sebuah produk. Berarti kita bisa melihat di sini BMC dari produk dari bisnis yang akan kami jalankan. Kemudian untuk financial
ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu pengeluaran awal, perkiraan penjualan, perkiraan pendapatan di masa yang akan datang. Yang pertama itu adalah pengeluaran awal. Di sini ada beberapa komponen tentang pengeluaran awal, dan dengan totalnya itu nanti 4.100.000. Kemudian perkiraan penjualannya itu sales price per piece sama dengan Rp2.500. Kemudian ombus-ombus yang terjual dalam satu hari itu 200 biji, dalam satu minggu 1.400, dalam satu bulan itu sebanyak 6.000. Maka berdasarkan perkiraan penjualan tersebut, perkiraan pendapatan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah dalam satu hari itu 500.000, dalam satu minggu 3.500.000, dalam satu bulan itu sama dengan 15 juta. Hasil ini didapat dengan mengalihkan sale price per unit sold, atau harganya tadi dikalikan dengan jumlah terjual dalam satu hari, satu minggu, dan satu bulan. Berarti kita bisa melihat di sini revenue atau pendapatan dalam satu tahun dimulai dari bulan 1 sampai ke 12. Kita bisa melihat di sini perubahan-perubahan yang terjadi dalam pendapatannya. Itu artinya di sini nanti akan ada pergantian-pergantian barang sehingga terjadi perubahan-perubahan pada pendapatan tadi. Yang selanjutnya adalah estimasi dana yang kami miliki sekarang adalah sebesar Rp1.000.000. Dana ini merupakan dana yang kami miliki sendiri tanpa adanya pinjaman dari pihak lain. Dana ini akan membantu kami nantinya untuk membangun bisnis tanpa adanya sistem pengembalian kepada pihak lain. Maka berdasarkan estimasi tersebut, dana yang kami butuhkan sekarang adalah Rp4.100.000. Dan untuk dana yang kami butuhkan di masa depan adalah sebesar Rp3.100.000. Rp3.100.000 ini kami dapatkan dari Rp4.100.000 dengan mengurangkan kebutuhan kami sekarang, dikurang dengan dana yang kami miliki sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap presentasi yang sudah kami paparkan pada kali ini dapat bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.